untuk memiliki mindset bahwa kita itu penting menjadi juara. Jangan asal. Kita itu harus menjadi seorang juara. Ya, dalam Al-Quran ya berkali-kali di berbagai ayat kita mungkin sering membaca atau mendengar yang disebut dengan ahsanu amalan. Artinya beramal yang terbaik itu adalah perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini kita akan berbincang dengan motivator kita, Pak Rahmat, yang sudah ada di tengah-tengah kita, untuk menyampaikan satu formula, yaitu rahasia menjadi juara dengan satu kata ahsan. Ahsan itu dijadikan satu formula yang terdiri dari 5 huruf A, H, S, A, dan N. Nah, masing-masing huruf itu punya makna tersendiri. A itu aksi yang terbaik. Pasti kalau aksi terbaik akan menghasilkan hasil yang terbaik. Akhirnya jadi juara. Dan H-nya itu hati yang bersih. Husnudon, tidak sudon. Ya. Kalau orang berhati bersih, insya Allah akan banyak teman. Jadi kepada orang lain tidak memperhatikan keburukannya, tapi kebaikannya. Nah, insya Allah orang yang banyak teman itu akan mudah mencapai tujuan-tujuan yang besar. Ya. Dan yang ketiga S, semangat tak terkalahkan, semangat juara. Jadi kalau menghadapi masalah barangkali ya tidak cepat menyerah, terus berjuang ya, katakanlah sampai ya tingkat yang terakhir, amanah terjaga. Kemudian yang terakhir N, niat yang murni, niat yang ikhlas. Ya memang amal yang terbaik itu yang dilakukan dengan ikhlas. Itu secara garis besar formula ahsan ini. Nah selanjutnya pembicara kita ya Pak Rahmat, enggak Pak Rahmat ya, apa makna dari ahsan itu supaya pemirsa bisa mendapatkan penjelasan yang lebih luas. Oke, Pak. Baik. Mungkin secara garis besar sudah dijelaskan ya, Pak, sama Pak Prof. Mungkin kita langsung saja masuk akan bahas detail satu persatu, Pak. Kita akan langsung bahas A yang pertama, Pak, yaitu aksi terbaik. Kalau kita ingin menjadi seorang juara dalam bidang apapun, di sini bukan hanya juara itu dalam bidang olahraga, itu hanya salah satu. Kita juga bisa juara dalam karir, artinya kita meraih jenjang karir yang bagus, meraih jabatan yang terbaik. Begitu juga juara dalam bisnis, artinya kita punya produk terbaik, penjualan terbaik, karyawan terbaik, dan sebagainya. Begitu juga ya dalam kehidupan pendidikan misalnya jadi juara, ya dalam bidang rumah tangga menjadi ayah terbaik, ibu terbaik, suami terbaik, istri terbaik, dan sebagainya. Intinya kita menjadi juara dalam segala aspek. Nah, langkah pertama di sini adalah ya A-nya aksi yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan aksi yang terbaik? Kalau kita belajar kepada para ulama ya, amal itu bada ilmu. Aksi itu kan amal, tindakan, tapi setelah ilmu. Jadi modal pertama untuk memiliki aksi yang terbaik adalah kita harus punya ilmunya. Bagaimana cara bicara? Harus punya ilmunya. Bagaimana cara membuat sebuah produk? Kita harus punya ilmunya. Bagaimana cara mengoperasikan komputer? Kita harus punya ilmunya. Jadi modal utama itu adalah ilmunya. Ilmu itu tidak percuma. Kalau ilmu itu percuma, ya Rasulullah tidak akan memerintahkan kita menuntut ilmu. Bahkan mulai dari lahir sampai akhir hayat, kita jangan pernah berhenti mencari ilmu. Kenapa ya? Ilmu itu modal amal terbaik. Jadi ilmu itulah yang akan menjadi penerang, akan menjadi penuntun supaya kita itu melaksanakan aksi yang terbaik. Bagaimana cara jualan kita yang bisa menghasilkan banyak penjualan? Ya ada ilmunya, ilmu jualan. Bagaimana cara bekerja di kantor supaya memberikan hasil yang terbaik? Supaya produktif misalnya, ada ilmunya bagaimana cara produktif. Ya banyak, ya salah satunya itu adalah e-book saya yang disebut dengan revolusi waktu. Di sana saya juga jelaskan bagaimana caranya bertindak secara produktif. Artinya kita harus memiliki mindset ya, apalagi seorang muslim ya. Dalam Al-Quran berkali-kali disebut dengan ahsanu amalan. Kita itu harus berusaha untuk melakukan amal atau tindakan yang
terbaik. Yaitu yang langkah pertama adalah dengan ilmu. Ya bukan hanya dengan ilmu ya, juga kita memerlukan skill, keterampilan. Ya seringkali ilmu itu harus ditunjang. Ya bukan nggak cukup ya, bukan ilmu itu nggak penting, tapi ilmu harus ditunjang dengan skill. Artinya kita bisa melakukannya. Termasuk ya dalam melakukan amal yang terbaik itu adalah adanya inovasi yang bermula dari kreativitas. Mungkin apa yang dilakukan sekarang itu sudah baik, tapi dengan kreativitas kita bisa menemukan cara yang lebih baik lagi. Nah, jadi itu intinya, Pak. Ya, Ya, terbaik itu mulai dari ilmu, kemudian kita juga harus punya skill, mental yang bagus, dan kita harus kreatif sehingga menemukan inovasi. ya. Begitu, Pak. Bapak pernah mendengar dari Sandiaga Uno ya, mengatakan Sandiaga. Sandiaga Uno ya. Jadi kerja itu harus keras katanya, harus cerdas, harus tuntas dan harus ikhlas ya. Betul, Pak. Ya betul. Tadi kan kerja keras itu harus menggunakan ilmu tadi ya. Betul. Berarti kerja yang cerdas. Jadi apa yang disampaikan Pak Rahmat itu sama dengan yang disampaikan oleh beliau ya, yang pernah Bapak baca dalam bukunya gitu ya. Dengan nasibnya yang masih beda, Pak. Ya, bisa dilanjutkan pada yang kedua ya. Yang kedua adalah hati yang bersih. Kalau kita ingin juara, kita harus memiliki hati yang bersih. Artinya hati yang bersih itu kita tidak punya niat yang jelek. Ya. Tidak punya rasa kekotoran dalam hati kita. Ya. Yaitu niat kita, tujuan kita, ya itu harus sesuatu yang baik. Jadi apa yang kita lakukan itu harus dipastikan untuk kebaikan. Karena kita tidak akan pernah juara kalau seandainya kita tidak melakukan kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kebaikan. Selama untuk kebaikan, kita lakukan yang terbaik. Ya. Kemudian bebas dari rasa iri dan sombong. Atau dari rasa khawatir, dari berbagai perasaan atau pikiran negatif yang lainnya. Jadi hati yang bersih itu ya bisa dikatakan kita memiliki hati atau pikiran yang positif. Berbaik sangka, optimis, kemudian bebas dari rasa iri, cemas, khawatir, dan sebagainya. Isi dengan yang positif, hilangkan yang negatif. Ya. Yang negatif itu yang disebut dengan kotor, yang positif itu adalah yang bersih. Kenapa? Karena kalau hati kita bersih, yang lainnya akan bersih. Kalau hati kita baik, yang lainnya akan baik. Kan ada hadisnya ya Pak, hati itu adalah raja. Kemudian ada hadis yang lainnya mengatakan bahwa ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka yang lainnya akan baik. Nah, itulah makanya kita penting untuk memiliki hati yang bersih. Bagaimana caranya kita memiliki hati yang bersih? Ya, kebetulan Pak Prof sudah membuat video. Ya, sebelum video ini yang bagaimana caranya kolbun saling. Ya, silahkan cek saja video yang diposting ya di channel ini sebelum video ini. Begitu Pak, hati yang bersih. Kita lanjutkan yang ketiga Pak Rahmat ya. Karena yang kedua sudah sangat jelas. Semangat tak terkalahkan. Kita sudah membahas bahwa untuk menjadi juara, kita harus memiliki aksi yang terbaik. Kemudian yang kedua, hati yang bersih. Dan yang ketiga, kita tuh harus semangat melakukannya. Artinya semangat tuh harus sungguh-sungguh. Harus benar-benar mengerahkan segenap pikiran dan mengerahkan segenap tenaga. Dalam sebuah pepatah, Pak Prof, ya bukan hadis, bukan ayat Al-Quran, manjada wajada. Itu adalah sebuah pepatah yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Manjada, jada itu bersungguh-sungguh. Wajada maka dia akan mendapatkan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh ya kita akan mendapatkan. Artinya kita harus semangat. Nah meskipun ini sebuah pepatah tapi sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis. Ada di hadis yang lain yang membahas tentang Muslim yang dicintai itu adalah Muslim yang kuat. Meskipun Muslim yang lemah tetap dicintai. Masih di hadis yang sama, mungkin di video yang akan datang kita akan bahas. Di hadis yang sama juga mengatakan bahwa kita itu harus bersemangat, harus bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi ini juga manjada wajada meskipun itu adalah pepatah, tapi sangat selaras dengan ajaran agama Islam. Makanya banyak yang mengatakannya. Yang namanya semangat tak terkalahkan itu, ya tadi mungkin sempat disinggung bahwa kerja keras. Kerja itu harus sampai tuntas. Kalau orang yang nggak semangat, seringkali baru setengah udah berhenti, Pak. Atau menemui kegagalan, berhenti. Nah, orang yang memiliki semangat tak terkalahkan, mungkin dia gagal, mungkin dia salah, tapi dia akan kembali bangkit lagi. Bangkit lagi, bangkit lagi. Meskipun salah, meskipun gagal. Kalau tidak bisa, dia akan mencari cara. Dia akan belajar. Dia akan mencoba. Oke, kalau tidak tahu, dia akan mencari tahu.
dia akan belajar, dia akan bertanya. Jadi tidak berhenti, tidak langsung berhenti. Itulah ciri orang yang memiliki semangat tak terkalahkan. Bisa jadi ya dengan memiliki karakter satu ini saja, ya, semangat tak terkalahkan, kita bisa jadi juara. Apalagi kalau kita menerapkan kelima dari asan ini. Ya. Begitu, Pak. Bapak pernah baca buku ya para emigran dari Eropa yang pergi ke Amerika ya. Di antara mereka itu adalah berusaha untuk mendapatkan emas ya, menggali emas di Amerika Serikat. Ada seorang imigran katanya ya, kerja sudah sangat keras gitu ya, tapi tidak dilanjutkan ya, karena dianggapnya ini mubazir lah, kerja keras juga tidak dapat apa-apa ya. Kemudian dia tinggalkan, diberikan pada orang lain. Ternyata katanya hanya beberapa meter saja dari tempat itu memang sumber emas yang sangat besar. 1 meter, Pak. Gitu ya. Saya baca sejarahnya itu cuma 1 meter. Betul. Dia tinggalkan karena tadi ya, dia berhenti tengah jalan. Jadi usahakan berusaha itu jangan setengah-setengah ya. Sepanjang hayat di kandung badan ya, jangan berhenti lah. Baik, terima kasih barangkali ini satu formula yang sangat bagus ya. Bahwa memang kalau berjuang itu jangan setengah-setengah, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan-jangan tinggal 1 meter itu Ya, adalah tambang emas yang sangat besar yang kita cita-citakan. Dilanjutkan dengan yang keempat ya. Keempat, amanah ya. amanah. Amanah terjaga. Oke, kita bahas bahwa kita tidak akan pernah menjadi juara kalau kita tidak amanah. Amanah itu apa? Ya, amanah itu adalah menepati janji, bisa dipercaya. Kalau dalam bahasa Inggris, accountability, ya, bertanggung jawab. Nah, jadi amanah itu bertanggung jawab. Ya, arti bertanggung jawab itu ya pertama dari segi amanah, kalau kita dikasih amanah atau dikasih beban, dititipin, dikasih tugas dan sebagainya, kita akan menepati janji dan menjaga kepercayaan orang lain. Di sisi lain, arti tanggung jawab itu adalah ya, atau responsible, artinya adalah kita itu memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kita. Kalau saya gagal, itu salah saya. Saya belum berhasil, salah saya. Tidak suka menyalahkan orang lain, tidak suka menyalahkan keadaan. Jadi mengambil tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kita mengambil tanggung jawab, ya, itu salah satu bentuk dari amanah, kita akan melakukan perbaikan. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, ya Pak, menyalahkan keadaan, ya kita tidak akan pernah melakukan perbaikan. Tapi kalau kita sadar, oh saya salah, maka kita akan melakukan perbaikan. Jadi disinilah pentingnya kita memiliki karakter atau sifat amanah. Kata kita ya jangan tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan, dengan yang kita lakukan. Janji kita baik kepada orang lain maupun terhadap diri sendiri tepati. Itu adalah orang yang amanah. Kalau dikasih kepercayaan, kita tepati. Bahkan diri kita sendiri itu dikasih kepercayaan oleh Allah. Ya, kita tuh dapat amanah. Mulai dari tubuh kita sendiri itu adalah amanah, harus dijaga. Dan kita punya contoh yang luar biasa di samping kita, ya Pak Prof, yang bisa menjaga fisik beliau yang masih sehat di usia ke 85 tahun ya Pak Prof. Ya, itu salah satu bentuk dari menjaga amanah. Kalau kita terus-menerus ya memberikan asupan makanan yang tidak sehat, hidup tidak sehat, yang akan merusak tubuh kita, yaitu salah satunya ciri tidak amanah. Mungkin kita bisa belajar Pak ke salah satu bintang sepak bola yang cukup ternama saat ini adalah Cristiano Ronaldo. Meskipun ya dia udah menjelang pensiun Pak. Usianya udah hampir 40 tahun ya. Untuk usia sepak bola itu udah sangat tua. Bagaimana dia itu memiliki tanggung jawab yang besar. Dia tidak sembarangan makan, Pak. Tidak sembarangan minum. Dia tiap hari olahraga. Dia tiap hari berkumpul dengan keluarga. Ya, dia latihan lebih besar dibanding dengan orang lain. Makanya Ronaldo itu menjadi seorang juara. Nah, jadi ya, amanah itu sangat penting dan seringkali banyak kita ya bahkan kaum muslimin melupakan Pak tentang amanah itu. Itu kan salah satu akhlak Nabi itu Betul. adalah amanah ya. Amanah. Sehingga beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin. Ya. Dan dengan Al-Aminnya itu beliau bisa berbisnis besar ya. Karena tidak sulit mendapatkan modal untuk usaha. Dibantu oleh berbagai pihak, diantaranya oleh Siti Khadijah. Sehingga waktu umur 25 tahun, waktu Muhammad itu sudah menjadi pengusaha besar. Ekspor dan impor, ya. Usahanya itu ke luar negeri, ya.
Jadi dari Arab misalnya bawa apa, dari sana bawa apa gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan pada yang terakhir barangkali ya. Betul. Ya, niat. Ya. Niat yang murni atau dalam bahasa agama tersebut dengan ikhlas. Niat yang murni itu apa? Ya niat semuanya kita melakukan tindakan kita semuanya karena Allah, untuk Allah. Tujuan untuk Allah karena Allah juga. Bukan hal yang lain menjadi tujuan utama kita. Ya tentu kita boleh melakukan bisnis, melakukan dalam karir, dalam hal menjadi juara, kita mengejar duniawi, ya itu boleh. Tapi tujuan utama kita sebagai seorang muslim, kalau ingin menjadi juara adalah ikhlas. Kenapa ini sangat penting? Kalau tujuan kita itu adalah Allah, artinya tidak ada tujuan yang melebihi tujuan untuk Allah ya Pak. Itu ya tujuan yang paling utama, tujuan yang paling besar. Nah, kalau tujuannya ya untuk Allah, melakukan segala sesuatu untuk Allah, berbisnis, saya beribadah untuk Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, bekerja dalam rangka ibadah kepada Allah. Sehingga semangat kita adalah untuk mengejar tujuan yang sangat tinggi. Ya, sangat-sangat tinggi. Tapi kalau kita hanya mengejar tujuan duniawi, maka tujuan kita itu bisa dikatakan level rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan tujuan pada Allah. Kalau kita memiliki tujuan yang sangat tinggi, tujuan yang sangat besar, yaitu ridho Allah, maka tujuan-tujuan yang kecil, misalnya sukses dunia, sukses dalam karir, sukses bisnis, sukses belajar, itu menjadi kecil, Pak. Karena itu menjadi kecil, makanya seharusnya kita itu bisa menjadi juara untuk hal-hal dalam bidang karir maupun dalam bidang usaha. Jadi, jangan hanya mengejar duniawi artinya, tapi kejarlah ridho Allah. Boleh kita mengejar kekayaan, tapi kita juga harus niatkan bahwa kekayaan yang kita kejar dalam rangka beribadah. Minimal ya, minimal kita mengejar kekayaan itu tidak menjadi beban orang lain. Itu adalah minimal. Akan lebih bagus kita mengejar kekayaan memang untuk membantu sesama, untuk dakwah, untuk berwakaf yang manfaatnya akan banyak dirasakan oleh umat muslim bukan hanya saat ini, mungkin setelah kita meninggal. Nah, jika niat seperti itu ya tentu kita akan menjadi seorang juara. Begitu, Pak. Barangkali karena sudah cukup lama kita berbincang, barangkali Pak Rahmat bisa merumuskan formula yang tadi kita sampaikan, yaitu formula ahsan. Ya. Ahsan itu terbaik ya. Terbaik. Ya. Maka. Oke, jadi yang pertama saya ingin mengajak ya, terutama bagi diri saya sendiri, baik bagi para pemirsa, untuk memiliki mindset bahwa kita itu penting menjadi juara. Jangan asal. Kita itu harus menjadi seorang juara. Ya, dalam Al-Quran ya berkali-kali di berbagai ayat kita mungkin sering membaca atau mendengar yang disebut dengan ahsanu amalan. Artinya beramal yang terbaik itu adalah perintah Allah. Dan kita bisa menerapkan secara umum, bukan hanya dalam amal ibadah ritual saja. Sholat ya harus sholat yang terbaik. Jangan hanya di rumah. Terutama bagi laki-laki. Kalau di rumah, kita tidak bisa mendapatkan pahala terbaik. Tapi kalau kita berjamaah di masjid tepat waktu, dengan hati yang ikhlas, dengan tata cara sholat yang benar, dengan wudhu yang benar, dengan toharoh yang benar, nah itulah salah satunya caranya kita melakukan astanu amalah. Begitu juga dalam bisnis, dalam karir dan sebagainya, ya kita itu harus memberikan amal yang terbaik. Dan amal terbaik itu diawali dengan ilmu ya. Dengan ilmu, dengan skill itu akan memberikan aksi yang terbaik. Kemudian kita juga harus menjaga hati kita itu supaya bersih. Tidak memiliki hati-hati yang negatif. Karena hati yang negatif akan menghasilkan emosi yang negatif, akan menghasilkan energi yang negatif, jelas akan merusak tindakan kita. Kemudian berikutnya ya kita harus semangat. Kalau belum berhasil ya coba lagi. Kalau masih belum maksimal ya kita berusaha maksimal lagi. Kalau gagal ya kita bangkit lagi. Kemudian yang selanjutnya ya kalau ingin menjadi juara kita harus memiliki karakter amanah, tanggung jawab, jujur, atau bisa dipercaya. Kalau kita sendiri tidak memiliki tanggung jawab, bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah niat yang murni atau ikhlas. Niatkan semua tindakan kita
baik dalam karir, baik dalam bisnis, dalam belajar, dalam hal apapun, termasuk dalam kehidupan keluarga, niatkan semuanya karena Allah. Karena niat karena Allah itu kan tujuan paling tinggi. Nah, niat-niat yang lain demi duniawi, kesenangan duniawi, itu adalah akan menjadi ringan jika tujuan kita untuk Allah. Begitu, Pak. Baiklah para pemirsa sekalian, itulah permulaan yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Mari kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Ya. Orang terbaik itu tadi pernah dikatakan adalah orang yang paling besar manfaatnya bagi orang-orang lain. Bukan hanya mengejar kepentingan kita sendiri, sebab hidup itu kita tidak sendirian. Ya. Kita berprestasi apapun juga karena ada bantuan dari orang-orang. Seperti dalam doa sapu jagat, mari kita berusaha supaya di dunia ini kita berbahagia, ya. Diri kita, keluarga kita, dan juga sesama kita. Ya. Dan nanti setelah kita dipanggil oleh Allah, kita masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Mudah-mudahan ya, dengan adanya diskusi tayangan podcast dari Bidang Esa ini, ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.